Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Khususnya untuk hari ini, di mana kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan mempersembahkan yang terbaik berupa doa, pujian, dan penyembahan bagi Tuhan Allah kita. Mari saudara, kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau karuniakan kepada kami sampai saat ini, baik berkat jasmani maupun rohani, termasuk juga kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, agar hati-Mu disenangkan, karena kami sangat menyadari betapa Engkau sangat mengasihi kami semua. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Berkati Indonesia, topang Indonesia dengan tangan-Mu yang perkasa, agar bangsa kami dapat bertahan menghadapi segala badai pencobaan. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta semua jajaran di bawahnya, agar mereka saling bahu-membahu membawa bangsa ini keluar dari segala masalah besar yang saat ini sedang melanda. Pandemi COVID-19, masalah terorisme, masalah pemberontakan, dan semua masalah lain yang sedang mengancam bangsa ini. Kami percaya hanya dengan perlindungan tangan-Mu yang perkasa, bangsa Indonesia akan mampu mengatasi semuanya. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta semua gembala dan jemaat yang berada di bawah pembinaan GBI Gatot Subroto. Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkati dalam segala hal. Biarlah gereja-Mu ini menjadi garam dan pelita yang nyata dan dapat menjadi berkat bagi dunia sekitar kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami berikan hari ini. Biarlah semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami percaya berkat-Mu yang melimpah turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap untuk masuk dalam puji-pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk menikmati firman-Mu, dan kami siap untuk masuk hadirat-Mu. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya
Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3 dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan.
Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah saat ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin saudara. Biar apapun yang kita alami hari-hari ini, biarlah ucapan syukur, pujian, sembah kita terus berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sumber pertolongan dalam hidup kita. Tuhan Yesus sumber mujizat, sumber berkat. Mari biar di ibadah ini saudara, siapkan hati kita untuk memuji, menyembah. Rasakan lawatan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini ya Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah, kemurahan, berkat, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Ucapan syukur kami berikan buat apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, atas kota bangsa kami ya Tuhan. Yang kami percayai sampai hari ini, Tuhan sanggup menolong hidup kami. Tuhan sanggup memberkati kami. Bila saat kami memuji, menyembah, hadirat Tuhan kami rasakan. Hadirat Tuhan memulihkan setiap kami, menyembuhkan kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Semua guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujian kami kepadamu ya Tuhan. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi.
angkat tangan sama-sama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Ya Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar musik saja menaikkan pujian ini. Mari bersama-sama kita berdoa dari rumah-rumah saat ini, saudaraku. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini kasih setia Tuhan, anugerah-Mu ada bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, atas kota dan bangsa kami, ya Tuhan, yang kami percayai, Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami memuji nama-Mu, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Oh, mari sambil angkat tangan sama-sama, yuk katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama. Angkat ucapan syukur, angkat pujian bagi Tuhan kita. Katakan Engkau baik ya Tuhan, katakan terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur
padamu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tidak pernah berhenti berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Engkau teramat baik ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu. Mari angkat penyembahan dari rumah-rumah saat ini, saudara. Angkat pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Allah kami. Terima kasih, kami puji Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita, saudara. Mari sama-sama katakan, Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Engkau Ia rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Ini umat-Mu ya Tuhan. Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Dari rumah-rumah bersama dengan keluarga, kita puji dan tinggikan Dia, katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhan kami. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus Tuhan kami. Bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan bagi Yesus Tuhanku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan. Hosana, Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Pujian dan hormat kami berikan bagi Tuhan kami yang dahsyat, yang menolong, yang memulihkan, yang menyembuhkan, menyertai kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Bapa buat lawatan-Mu, segala pujian,
hormat, kemuliaan bagi nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati saat ini, dipulihkan, disembuhkan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan dari rumah-rumah saudaraku. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan izinkan hari-hari ini jangan pernah berhenti berkata bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sambil tepuk tangan sama-sama saudaraku. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini pujian kami. Mari angkat suara sama-sama yuk. Di hadapan kemuliaan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Kami datang sujud menyembah dan bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Sambil tepuk tangan sekarang. Di hadapan-Mu kami datang saat ini, angkat suara sama-sama yuk. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ingat kebaikan-Nya. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Katakan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Angkat jempolmu. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lebih lagi nyanyikan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Tepuk tangan sama-sama yuk. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Yesus, Dia sungguh baik. Yesus teramat baik. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rasakan hadirat Tuhan. Kami rasakan damai sejahtera, sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sampai hari ini kami percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya menolong hidup kami. Sebab itu kami tidak pernah khawatir, kami tidak pernah bimbang dan ragu. Hati kami tenang tinggal di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan yo, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu hari ini Bapa. Firman-Mu jawaban dalam hidup kami, dan kami yakin dan percaya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Yakin dan percaya saudaraku, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Saya mengucap syukur dan merasa senang sekali karena kita bisa beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tapi saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada GBI Raden Inten, khususnya kepada Pak Moses dan Ibu Nancy yang telah mempercayakan saya untuk berbagi pada hari ini. Saya juga mau menyapa apa kabar Bapak Ibu Saudara. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik
dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menyembuhkan serta memulihkan. Saya juga berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara, apabila ada yang mengalami kehilangan, kiranya Tuhan memberikan penghiburan serta kekuatan. Kita terus berdoa bagi bangsa Indonesia di tengah situasi seperti saat ini. Nah, di tengah pandemik yang sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 tahun, tidak ada di antara kita yang tidak merasa takut ataupun khawatir. Ada berbagai kekhawatiran dan ketakutan dalam hati kita. Entah itu takut sakit, takut kehilangan, takut akan kematian, takut akan masa depan, dan juga tidak sedikit yang mempertanyakan kapankah ini akan berakhir. Sebenarnya, normalkah rasa takut itu? Apakah jika kita takut, artinya kita tidak beriman? Bagaimana mengatasi rasa takut? Saya mengajak kita untuk membaca dalam firman Tuhan di Markus 14 ayat 32-34 yang menceritakan kisah Tuhan Yesus saat berada di dalam Taman Getsemani. Saya membacakan ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, serta Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Di sini kita melihat bahwa Yesus pun merasa takut, gentar, sedih, bahkan sampai mau mati rasanya. Tuhan Yesus pun memiliki perasaan takut. Artinya, sebagai manusia, kita semua pernah merasa takut, khawatir, cemas dari waktu ke waktu. Misalnya, saat kita menghadapi ujian, kita takut apakah kita akan lulus atau gagal. Mungkin saat kita akan menghadapi wawancara, kita juga khawatir apakah akan diterima dalam pekerjaan. Atau kita mengkhawatirkan cukupkah uang yang kita miliki untuk membayar cicilan. Atau juga kita mengkhawatirkan kesehatan. Mungkin kita memiliki anggota keluarga dan mengkhawatirkan mereka ketika mereka tidak bersama dengan kita. Kita khawatir sesuatu yang buruk bisa saja terjadi pada mereka. Rasa takut memang sangat mempengaruhi perasaan. Kita dapat kehilangan sukacita karena takut akan situasi yang mungkin tidak pernah terjadi atau ternyata tidak seburuk seperti yang kita bayangkan. Dan semakin kita takut, kita akan merasa semakin buruk dan semakin buruk perasaan kita dan juga semakin kita berpikir dengan cara yang mengkhawatirkan dan mencemaskan. Ada satu perintah yang paling sering diucapkan atau diulang di dalam Alkitab, yaitu jangan takut. Jika demikian, apakah kita harus menekan atau menyangkali rasa takut? Alkitab bukan menuliskan bahwa kita tidak boleh memiliki rasa takut, tetapi Alkitab memerintahkan untuk kita mengenal hati kita, mengidentifikasi dengan seksama akar dari rasa takut atau kecemasan, lalu melalui iman kita dan dengan kuasa rohnya bergerak menerobos ketakutan itu. Rasa takut yang tidak diakui dan tidak diproses dapat berubah menjadi kekuatan yang bisa menghisap kita. Itu sebabnya kita perlu mengelola rasa takut. Orang yang berani adalah orang yang seperti apa? Keberanian bukan berarti ketiadaan rasa takut. Sebaliknya, keberanian adalah kapasitas untuk bisa berpikir dan bertindak menghadapi rasa takut untuk melangkah keluar dari rasa takut. Sekali lagi, sebenarnya apa sih rasa takut itu? Takut adalah satu emosi yang normal sebagai tanggapan alami atau protektif alami jika menghadapi ancaman atau bahaya yang dirasakan. Jadi,
Rasa takut yang tepat adalah sebuah sistem perlindungan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita agar kita bertindak di dalam situasi yang membahayakan. Rasa takut ini akan berkurang atau hilang ketika situasi yang mengancam telah berlalu. Sebagai contoh, rasa takut memberikan tanda agar kita menjauh dari binatang buas supaya kita terhindar dari serangan binatang tersebut. Rasa takut juga menolong kita untuk kita berhati-hati dan waspada. Misalnya, jika kita ingin menyeberang jalan, kita akan bersikap waspada. Lalu juga rasa takut gagal dalam ujian sekolah akan menolong kita untuk belajar lebih lagi dan mempersiapkan diri sungguh-sungguh supaya memperoleh hasil yang maksimal. Ini adalah rasa takut yang dapat menolong kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tetapi ada rasa takut yang tidak sehat, yaitu rasa takut akan sesuatu yang tidak nyata, takut akan sesuatu yang tidak diketahui, takut akan masa depan, takut akan hal-hal yang berada di luar kendali, bahkan takut akan hal-hal yang ada di imajinasi atau khayalan kita. Nah, rasa takut ini dapat membatasi dan mempersempit kita, sehingga kita membuat keputusan yang tidak tepat serta reaktif dan berdampak destruktif pada fungsi kehidupan kita sehari-hari. Inilah salah satu cara yang dipakai iblis untuk memenjarakan kita agar terus-menerus dikuasai oleh ketakutan. Di dalam Ibrani 2 ayat 15 menuliskan, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi, bagaimana supaya kita bisa mengelola rasa takut dan merdeka dari dikuasai oleh ketakutan? Pada saat seseorang merasa takut, apa sih yang biasanya kita lakukan untuk menghadapi ketakutan kita? Ada orang yang terbiasa menekan atau memendam rasa takut. Ada yang terbiasa menyangkal atau mengabaikan. Jika ditanya, apakah kamu takut? Enggak kok, saya nggak takut. Sebenarnya di hatinya ada perasaan takut, tapi dia menyangkal atau mengabaikan. Ada juga yang mengalihkan rasa takut tersebut. Hal ini sebenarnya bukanlah merupakan solusi yang sehat, karena saat menyangkali rasa takut akan membuat seseorang menjadi dingin, tidak sensitif, angkuh, dan bersifat menantang. Menyangkali rasa takut menjauhi orang tersebut dari kerendahan hati, serta tidak mengakui kebutuhan dirinya. Daripada kita memendam dan menyangkali rasa takut, alangkah baiknya kita mengelola rasa takut dengan sehat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengelola rasa takut dengan baik? Ada beberapa langkah untuk kita mengelola perasaan takut sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita perlu mengakui emosi atau rasa takut tersebut. Kita tidak boleh mengabaikan rasa takut, tidak boleh menyangkali rasa takut. Namun, tidak boleh juga membiarkan ketakutan mengendalikan kehidupan kita. Kita tidak ingin menyimpan rasa takut tersebut di dalam bagasi dan meletakkan bagasi emosi tersebut di kursi pengemudi, lalu membawanya kemana-mana. Kemanapun kita melangkah, kita membawa emosi rasa takut tersebut. Apa yang perlu kita lakukan? Mengakui emosi, artinya merasakan dan menyadarinya, serta menceritakan emosi-emosi tersebut di hadapan Tuhan. Maka dengan demikian, kita artinya mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan kita menyerahkan rasa takut dan khawatir kita kepada Tuhan. Di Mazmur 62 ayat 9 menuliskan,
Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, karena Allah ialah tempat perlindungan bagi kita. Yang pertama adalah mengakui emosi atau rasa takut, bukan memendam, bukan mengabaikan, ataupun bukan menyangkali. Yang kedua, yuk kita mengeksplorasi sumber dari rasa takut kita. Cobalah kita tuliskan semua yang kita khawatirkan. Ketika kita mulai memindahkan kekhawatiran kita kepada tulisan yang menjadi lebih spesifik, maka kita akan dapat mengenanganinya lebih mudah. Carilah sumber rasa takut. Mungkin itu berupa ancaman yang nyata atau tidak nyata, atau adakah kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau adakah lingkungan, situasi yang tidak aman, mungkinkah kita takut akan masa depan, atau mungkin kita takut karena mengalami kehilangan, atau kita takut akan penolakan, takut gagal, takut salah, ataukah kita takut akan hal-hal yang tidak diketahui, juga takut untuk hal-hal di luar kendali. Eksplorasilah dan kenalilah sumber rasa takut supaya kita bisa mengatasinya dengan baik. Kemudian, langkah yang ketiga adalah memikirkan ketakutan itu. Bagaimana cara memikirkannya? Sementara kita memikirkan rasa takut tersebut, kita coba membayangkan ada pemikiran-pemikiran apa saja yang terkoneksi dengan rasa takut tersebut. Jadi kita bisa membedakan jenis-jenis rasa takut yang kita alami. Ada sebuah penelitian yang dilakukan bertahun-tahun mengenai masalah yang ditakutkan oleh orang-orang. Apa saja sih yang biasanya ditakutkan oleh kita? Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ternyata 40% hal-hal yang cenderung kita takutkan itu ternyata tidak pernah terjadi, bahkan sama sekali tidak terjadi. 40% itu tidak terjadi dalam hidup kita, tapi sebenarnya kita justru ketakutan akan hal-hal tersebut. Lalu 30% dari ketakutan adalah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sebenarnya masa lalu itu sudah terjadi dan sudah selesai. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap masa lalu. Tapi masih banyak orang yang khawatir dan takut akibat masa lalu. Kemudian, ternyata 10% dari yang ditakutkan manusia adalah hal-hal yang remeh atau hal-hal yang sepele. Hal ini adalah hal kecil, bukan masalah yang besar. Kemudian, 12% dari rasa takut manusia berhubungan dengan kesehatan mereka. Menariknya, semakin kita merasa takut, ini juga membuat kesehatan kita semakin menjadi buruk. Dengan demikian, kita sudah mengumpulkan ternyata 92% rasa takut itu belum tentu terjadi. Dan 92% rasa takut itu adalah untuk hal-hal yang tidak masuk akal. Sisanya 8% ketakutan manusia adalah untuk hal-hal yang masuk akal. Dan dari 8% hal-hal yang masuk akal, ternyata 4% itu adalah hal yang bisa ditangani oleh manusia, dan sisanya adalah hal-hal yang di luar kendali manusia. Seringkali kita takut akan hal-hal di luar kontrol kita. Penelitian juga menunjukkan, dari 96% yang kita takutkan, sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Oleh sebab itu, kalau kita bisa membedakan jenis-jenis ketakutan yang kita alami, maka kita bisa mengatasinya dengan lebih baik lagi. Yang ketiga tadi, memikirkan rasa takut.
dan memilah-milahnya. Dan yang keempat, bagaimana kita mengatasi rasa takut, yaitu mencari informasi mengenai ketakutan kita. Misalnya, ajukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya gelisahkan? Anak-anakkah? Pasangan hidupkah? Pekerjaan? Masa depan? Atau kesehatan? Misalnya kita takut akan kesehatan. Mari kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Jika khawatir untuk pendidikan anak-anak, marilah kita mencari informasi mengenai persiapan pendidikan anak-anak. Jika kita takut, bagaimanakah saya bisa mendidik anak dengan baik? Yuk, carilah informasi untuk menjadi orang tua yang baik. Belajarlah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga setelah mengumpulkan informasi, barulah kita bisa melakukan tindakan spesifik untuk kita melangkah keluar dari rasa takut tersebut. Lalu bagaimana berikutnya? Yang kelima, marilah kita mengambil tindakan untuk mengatasi ketakutan tersebut. Seringkali tanpa disadari kita lebih banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk terus berpikir tentang hal-hal yang kita khawatirkan dan kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita mulai menindaklanjuti ketakutan, maka kita bisa mulai mengubah situasi dan rasa takut dapat teratasi. Kenalilah ketakutan yang masuk akal dan tanyalah pada diri kita sendiri, apa saja yang kita bisa lakukan tentang masalah-masalah yang kita hadapi. Buatlah daftar tindakan yang seharusnya kita lakukan secara spesifik. Setelah itu, lakukan tindakan tersebut dari mulai hal-hal yang sederhana supaya kita menemukan solusi. Kemudian, yang keenam, ubahlah ketakutan menjadi sebuah doa kepada Tuhan. Di Filipi 4 ayat 6-7 menuliskan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu kepada Yesus Kristus. Misalnya, jika kita mulai merasa khawatir tentang anak remaja kita, gunakanlah kekhawatiran tersebut sebagai pendorong untuk mulai berdoa dan membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Jika kita khawatir akan masa depan, ubahlah kekhawatiran kita ini untuk kita berdoa bagi masa depan kita. Dan juga ubahlah kekhawatiran kita ini untuk kita menyerahkan dan berserah kepada Tuhan. Langkah yang terakhir adalah menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Sadarilah bahwa di dalam hidup kita akan ada ketidakpastian dan ada masalah-masalah yang di luar kendali kita. Sadarilah bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi dalam diri kita tanpa sepengetahuan dan seizin Dia. Sebenarnya seseorang yang dikuasai oleh rasa takut, artinya sebenarnya kita sedang berusaha meraih masa depan, mengontrol masa depan, dan mengendalikan masa depan di tangan kita. Dengan demikian, tanpa sadar, kita sedang berperan sebagai Tuhan atas diri kita. Itu sebabnya marilah kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena di Filipi 4 ayat 13 menuliskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau hari-hari ini kita mengalami situasi seperti kita berada di dalam gelombang dan badai yang besar, ibaratnya kita sedang berada di dalam sebuah pesawat.
lalu kita mengalami turbulensi atau goncangan yang sangat kuat. Wajarlah kita mengalami ketakutan dan kecemasan saat mengalami turbulensi atau goncangan. Tetapi pada saat kita berada dalam sebuah pesawat, kita belajar mempercayai pesawat ini kepada pilot yang mengendalikan pesawat ini, bahwa pilot bisa membawa pesawat ini untuk mencapai tujuan atau destinasi. Bukankah di dalam hidup kita memiliki pilot yang berkuasa, pilot yang mengendalikan alam semesta? Marilah, apapun yang terjadi di sekeliling kita, walaupun kita merasa khawatir dan takut, serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan membawa setiap kita mengatasi badai, goncangan, dan turbulensi untuk mencapai tujuan atau destinasi yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa apapun yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, ada kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah bersemangat dan teruslah mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama berdoa. Dan secara khusus, saya mau menantang Bapak Ibu Saudara yang hari ini beribadah bersama-sama, namun belum pernah membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hari ini menyadari bahwa Anda membutuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu ingin membuka hati, menerima Dia untuk masuk ke dalam hati Anda, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama dengan saya. Mari kita tundukkan kepala kita, lalu taruhlah tangan kanan di dada kita. Yuk, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami beribadah. Tuhan, secara khusus hari ini, saya menyadari bahwa saya adalah pribadi yang berdosa. Saya menyadari saya membutuhkan Juru Selamat. Oleh sebab itu, saya datang kepadamu, saya mengakui, saya minta ampun bahwa saya adalah pribadi yang berdosa. Ampunilah dosa-dosa saya, dan saya membuka hati saya. Masuklah ke dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya dengan kematian-Mu di kayu salib, saya telah ditebus dan diselamatkan. Terima kasih karena saya menjadi umat tebusan. Dalam nama Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita percaya apa yang kita dengar bersama-sama melalui firman-Nya yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya hari ini memberkati kita semua. Mari jadilah pelaku-pelaku firman sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, bersama-sama kita perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita, kekuatan perlindungan yang berlimpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Yakin Tuhan